bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar menengah sampai tinggi itu sampai tingkat tinggi itu sanksi pidananya berat loh. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku aparat memberikan penjelasan ini pada seluruh rakyat. Geger guys, Rismon dibuang. Waduh, hapus bener ya nasib orang yang ngaku-ngaku lulusan Jepang ini. Abdul Ghafur Sangaji, pengacara RRT yang tiba-tiba cuci tangan dan ogah lagi akui Rismon sebagai bagian dari timnya. Kalau soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismon dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Rismon! Rismon! Dato dia lah si Rismon ni ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si manusia nggak punya malu ya, yang akhir-akhir ini ngilang dari peredaran. Siapa lagi kalau bukan si almarhum Rismon? Ya iyalah bang, kan sudah almarhum dia, nggak usahlah dibahas lagi. Kalau sudah almarhum berarti sudah nggak ada lagi di muka bumi ini. Jangan salah, kemarin-kemarin walau sudah bergelar almarhum dan punya akta kematian, dia tetap gentayangan aja kok. Iya, jadi konon teman-teman ya, si almarhum Rismon ini minggat dari dunia persilatan karena memang nasibnya sudah di ujung tanduk ya. Lehernya udah di ujung tiang gantungan ya. Karena Roni Teguh sudah siap mengantarkannya ke liang lahat. Jadi udah terdesak. Udah gitu ya kan, oleh RRT malah dipecat, dikeluarin, ditinggalin. Aduh, sial kali nasibmu Mon. Mon pasti kau sekarang sedang nangis ya di pojok kamarmu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dari tadi saya scroll TikTok ya, nggak ada satupun video terbaru Rismon Sianipar. Entah di mana keberadaannya setelah dilaporkan ini. Kayaknya dalam tanda kutip ya, menghilang. Entah kemana keberadaannya. Di aplikasi sebelah juga nggak nampak. Bahkan itu menjadi pembahasan ya mengenai dalam tanda kutip hilangnya Rismon di peredaran. Ada apa dengan Rismon? Almarhum Rismon telah hilang dari dunia persilatan. Ini menarik sekali ya, karena seharusnya pihak keluarga sudah melapor ke pihak berwajib ya, karena kalau lebih dari 24 jam itu sudah bisa dinyatakan hilang. Aduh, emang iya kok bisa ngilang ini orang Kemana kau Mon? Nangis-nangis kau di pojokan kamarmu. Lanjut. Rismon! Rismon! Dato dia lah si Rismon ni ma. Ini dia.
Dapat tuh si Rismon yang saya marbel lagi di sini. Ini emang kurang ajar ini netizen barusan ini. Kok bisa-bisanya mencari almarhum Krismon di pokok bambu? Ah, kau pikir si Krismon itu ular? Ah, iyalah, memang betul ya. Muncungnya itu sangat berbisa sekali, apalagi ketika mencaci, memaki Jokowi, ya kan, menghina Gibran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi emanglah cocok diidentikan dengan ular lah, ular apa, kobra. Kurang ajar. Lanjut. Geger guys, Rismon dibuang. Waduh, hapus bener ya nasib orang yang ngaku-ngaku lulusan Jepang ini. Abdul Ghafur Sangaji, pengacara RRT, yang tiba-tiba cuci tangan dan ogah lagi akui Rismon sebagai bagian dari timnya. Juga kan mungkin salah satu dari kuasa hukum dari ini seperti apa? Kalau soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar. Wah. Karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismon dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan, kami bukan tim kuasa hukumnya Bang Rismon ya. Kami bukan tim Bang Rismon, kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster pertama terkait dengan laporan terhadap Bang Rismon. Mohon klarifikasi kepada Bang Rismon. Oke. Baik. Ada mau kabar, Mas? Enggak. Aman ya? Thank you. Mantap Rep. Ya gitu ya Bang. Kita jangan komentar ya soal Rismon. Waduh, teman-teman, ini makin menegaskan ya kalau mereka sebenarnya memang sudah pecah kongsi. Bahkan nih, kenapa guys kok bisa-bisanya Rismon dibuang begini? Apakah gara-gara Rismon terlalu bermasalah dan membawa sial? Wah, ditinggalin tuh nyesek loh ya rasanya. Kalau soal Bang Rismon, mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar karena tanyakan langsung saja kepada Bang Rismon dan tim kuasa hukumnya gitu ya. Kami tegaskan, kami bukan tim kuasa hukumnya Bang Rismon ya. Kami bukan tim Bang Rismon, kami hanya tim kuasa hukumnya Mas Roy dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster pertama terkait dengan laporan terhadap Bang Rismon. Mohon klarifikasi kepada Bang Rismon. Oke. Baik. Enggak. Aman ya? Thank you. Cukup. Mantap Rep. Dengar guys. Ya gitu ya Bang. Kita jangan komentar ya soal Rismon. Kenapa tiba-tiba kau takut, Gofur? Pas laporan replik ke MK, kau komen. Padahal itu bukan laporan Jokowi Suryo, laporannya Tifa. Tifa sebagai pengadu utama, kau komentar. Sementara Rismon dilaporkan tidak komentari. Atau kau juga udah tahu bahwa memang dia punya palsu. Ijazah bukan yang lain. Ijazah Rismonnya palsu ya, Gofur ya. Udah tahu kau kan? Cuma kau pengen cari aman doang kan? Fur. Entah apa-apa kau datang ke Polda ini kau. Enggak jelas. Nah, kita langsung saksikan guys momen saat Bang Bill menemani Joshua Sinambela. Lah ini gimana toh ceritanya ya? Kok bisa-bisanya ahli digital forensik kok dikeluarkan? Bukankah kalian ini ya memerlukan seorang ahli yang benar-benar ahli ya untuk mengungkap kepalsuan ijazah Jokowi? Lah kok bisa-bisanya sekarang dikeluarin? Sekarang ditinggalin. Urusan Rismon silakan tanya ke Rismon sendiri. Saya tidak mewakilinya sebagai kuasa hukum. Ngomong-ngomong si Rismon kuasa hukumnya siapa kawan? Astagfirullah, ditinggalin kau Mon. Sial kali nasib kau. Udah paten kali ya kan kau acting sebagai ahli digital forensik. Ujung-ujungnya kau ditinggalin. Lanjut. Kita membicarakan soal pendidikan ini.
mulai dari dasar, menengah sampai tingkat tinggi di negeri ini. Jangan lupa, kita tidak pernah menyinggung undang-undangnya. Kali ini saya akan sampaikan undang-undangnya. Bahwa sesungguhnya undang-undang yang menaungi sistem pendidikan dasar, menengah sampai tinggi itu, sampai tingkat tinggi, itu sanksi pidananya berat loh. Oleh sebab itu saya bertanggung jawab selaku advokat memberikan penjelasan ini pada seluruh rakyat, ke seluruh stakeholder, ke seluruh yang terlibat, bahkan yang melibatkan diri, bahkan yang terpaksa terlibat atau sudah terlibat tidak sudah ini. Saya menjelaskan. Apa itu undang-undangnya? Ada dua. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jelas ya? Itu undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas. Apa yang diatur di situ? Itulah yang mengatur dasar-dasar pendidikan di bangsa dan negara NKRI ini. Diatur baik-baik asalnya. Lantas hanya baik-baik saja, ada tentu sanksi pidananya. Saya bacakan ya, biar nggak salah. Untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu sanksi pidananya jika menyalahgunakan dana pendidikan. Kita no komen tentang itulah. Ya, sudah terjadi. Kedua, memalsukan data pendidikan. Hukumannya 5 tahun atau denda 500 juta. Dendanya katakanlah zaman sekarang mungkin ingat gitu loh. Tapi penjaranya, ancamannya 5 tahun. Nggak usah kaget gitu, Mon. Ya, nggak usah acting kali lah. Udah habisin dulu itu makanmu itu, ya. Kau makan dulu yang enak, ya. Makan tahu tempe. Itu tetap enak, Mon. Kalau tubuh itu bebas, ya kan. Tapi kalau kau nanti di dalam penjara, walaupun kau makan spaghetti, aduh, Mon. Almarhum Krismon lagi diceramahin sama pengacaranya sendiri tentang sanksi pidana penyalahgunaan dana pendidikan dan pemalsuan ijazah. Aduh, Mon. Gini aja, Mon. Kau mending pura-pura mati lagi, Mon, ya. Insya Allah aman. Lanjut. Jadi Bang, gini, Rismon tuh lupa bahwa lulusan-lulusan Jepang yang ada di Indonesia itu punya network kuat di Jepang sana. Yang benar-benar lulus. Jadi kita itu bisa kontak siapapun. Jadi di Indonesia mereka kan punya database-nya kita. Ahli ini siapa orangnya di daerah Kalimantan. Nah, Rismon tuh lupa bahwa kita bisa kontak penulis pertama papernya tuh si Nomura. Dia itu di Fakultas Pendidikan di Yamaguchi. Kemarin dia balas email saya. Dia balas. Nanti pasti akan ketemu, kalau ketemu di Yamaguchi pasti akan ketemu dan dia. Itu orang yang satu labnya dengan si Rismon. Dan memang pasti dipantau Intel Jepang juga itu memang. Pasti. Wah, ini kan orang dapat ilmu dari negara kami nih. Betul. Dia lupa juga ya Bang ya. Sekali ada berita seperti ini, seluruh Jepang networknya itu sekali dia publish, seluruh profesor itu dia mendapatkan email tentang hal ini. Tapi Jepang kan budayanya memang memegang harga diri itu tinggi. Betul. Sepuku kan dari mereka, kalau malu. Betul. Gitu ya? Betul. Jadi kalau mereka merasa ditipu itu bahaya juga. Makanya ini kan tradisi yang memalukan. Dia lupa bahwa ada hubungan baik kita dengan Indonesia dan Jepang itu dalam hal pendidikan dan riset. Nah, kalau seperti ini kan terganggu nih. Jadi calon mahasiswa anak-anak kita yang mau ke Jepang, gara-gara yang seperti ini kan jadi terganggu nih relasinya. Kita maunya karena dengan mendapatkan informasi yang the bestnya yang di Jepang sana. Kita dapat yang terbaik kita pendidikannya. Ingat Kijang ya. Kerjasama Indonesia Jepang. Betul. Udah lama itu orang. Betul. Jadi Bang Bill ini pinter juga, dia sembunyiin jurus-jurus pamungkas. Iya. Keluar di pertarungan sesungguhnya. Mungkin begitu kan nggak mau. Kita dulu. Padahal tadi kita ketemu ya sama Bang Rismon ya. Iya. Bang Joshua Di coba Polda Metro Jaya. Bang Joshua gimana cipika-cipiki nggak? Aku sih nggak berpapasan langsung Bang Joshua yang mau ya biasa saja untuk jabatan, tapi beliau dengan gaya arogannya meninggalkan Joshua. Dia bilang katanya Bang Joshua dulu waktu di Barreskrim kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya dulu kan bukan ijazah palsunya gitu ya. Betul. Gitu. Aduh, benar-benar. Bang Rismon. Tapi emang ini konsekuensinya
kalau dipikir-pikir akan besar juga. Karena kan Bang Rismon ini kan sempat jadi ahli di banyak kasus kan. Satu Jessica itu. Ya, setidaknya ada 4 pengadilan, Bang. 4 pengadilan dia memakai ijazah itu, mengakui Dia dokter itu. ini menarik nih, Bang. Pertama, itu di kasus Jessica Cyanida. Dia bahkan berdebat dengan JPU, Jaksa Penuntut Umum. Saya punya disertasi itu tentang kriptoanalisis. Pokoknya dia jelaskan dah. Kripto ini, Ya. Bitcoin itu bukan? Pokoknya ya. Apa hubungannya? penyandian data. Penyajian Oh, data. bukan penyajian data, kira Saya Bitcoin. punya kemampuan disertasi atau S3 saya itu lebih hebat daripada Anda punya ahli. Anda punya ahli, punya paper nggak? Punya buku nggak? Punya gitu. Satu. Yang kedua, Vina Cirebon. Dia jelaskan juga, saya punya disertasi tentang A, B, C, D. Artinya pengakuan kan ini. Ya. Yang ketiga, KIP, Komisi Informasi Pusat, diakui bahwa dia melakukan penyetaraan, padahal tidak ada datanya gitu. Yang keempat, di CLS Solo, dia cuma mengakui bahwa dia alumni UGM. Oh, udah nggak ngakui ini Karena lagi. dia sudah kita laporkan, dia udah nggak ngakui lagi kalau dari situ. Citizen lawsuit Pak Jokowi kan? Yes, sejak kita laporkan, kemudian dia menjadi saksi ahli di lawsuit itu, CLS, dia tidak akui lagi bahwa dia alumni Wah, itu tanda-tanda itu. Kenapa dia nggak bilang Tanda-tanda aja? itu. Saya Iya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang lupa saya barusannya Roni Teguh ya, yang podcast bersama Bang Bill barusan ini memang ya seperti itu faktanya, dan saya ingin menyoroti dari sisi psikologi ya. Walaupun saya bukan seorang ahli psikologi, saya ulangi lagi, saya bukan seorang ahli psikologi, tapi saya pernah mempelajari ilmu psikologi secara otodidak ya, jadi-jadian lah gitu di internet gitu. Jadi memang ada satu gangguan psikologi, dan ini lumrah dialami oleh manusia, yaitu ketika manusia itu berbohong dan berhasil, maka manusia tersebut secara tidak sadar akan ketagihan untuk berbohong lagi, bahkan yang lebih besar. Bahkan sampai dia tidak menyadari seperti yang disampaikan oleh Bung Roni Teguh tadi, bahwa jebolannya Jepang itu ada komunitasnya dan sangat solid. Udah ya. Aduh, udah. Selesaikan aja ya di balik jeruji besi nanti ya nangis-nangisnya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.